Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mangzilatur Rahmah, usia saya 17 tahun. Saya perwakilan dari MA Sirajul Talibin Bacam Suto Jalan Blitar dengan membawa tema tentang jodoh dan maut. Support saya dengan like dan komen di bawah ini ya. Selamat menonton. Profesor boleh bangga dengan kepala botaknya. Presiden boleh bangga dengan kedudukannya. Amerika boleh bangga dengan kecanggihannya. Akan tetapi, umat Islam harus bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah li ma'rifatillahi ta'ala. Kepada para alim ulama yang senantiasa kami harapkan petua dan fatwa-fatwanya, dan yang terhormat kepada para dewan juri sekalian yang insya Allah arif dan bijaksana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa kepada saudara-saudariku rahimakumullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniai nikmat kepada kita semua tanpa pandang bulu, baik yang bulunya keriting maupun yang direbonding. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini kita masih dikaruniai nikmat sehat walafiat tanpa cacat, iman dan Islam masih melekat, dan selamat dari godaan setan yang amat bangsat. Na'udzubillahi min dzalik. Salawat dan salam senantiasa ter-SMS-kan melalui HP keislaman dengan baterai keimanan dan dengan pusat Al-Quran. Siapa beliau? Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan manusia super walaupun tidak dijuluki dengan Superman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini karena ingin menyampaikan satu atau dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata atau berjuta-juta kata. Sahabatku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jodoh dan maut. Pasti kita semua sudah tidak asing lagi dengan dua kata ini. Jodoh dan maut adalah ketetapan Allah yang sudah ada sejak zaman azali, dan kita semua tidak ada yang mengetahuinya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merahasiakannya, dan hanya Allah lah yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Kata yang pertama adalah jodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan. Bahkan tidak hanya manusia saja yang dipasang-pasangkan, ada banyak sekali yang dipasang-pasangkan. Apakah itu? Seperti halnya langit dengan bumi, bulan dengan bintang, siang dengan malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan kami telah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan agar kalian semua mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 49. Kata yang kedua adalah maut. Jikalau tentang sebuah pernikahan manusia bisa berikhtiar dan menentukan target mengenai calon pendamping, waktu dan tempat, tetapi tidak dalam hal kematian. Mengapa demikian? Karena ia akan menjadi sebuah misteri. Kapan waktunya, di mana tempatnya, dan dengan cara apa kita dipanggil oleh Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta ma nahnu bimasbuqin. Artinya, dan kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak akan dikalahkan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 60. Sahabatku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa waktu yang lalu kita telah diberitakan bahwasannya ada calon pengantin perempuan yang meninggal dunia 1 jam sebelum akad nikahnya. Bukankah ini contoh hal yang nyata dalam kehidupan kita, bahwa jodoh pengantin yang akan bersanding digantikan dengan takdir yang lain, yaitu kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amat tiba-tibanya kematian itu.
Maka dari itu, marilah kita untuk senantiasa mempersiapkannya. Dengan cara apa? Dengan cara untuk memantaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mengenai perihal jodoh, seyogyanya kita bisa mempersiapkannya dengan cara untuk memperbaiki diri kita karena Allah, bukan karena yang lain. Sahabatku, sungguh rugi jika kita mempersembahkan perbaikan kita kepada sang makhluk, bukan kepada sang Khalik yang menciptakan kita. Oleh karena itu, marilah kita untuk mempersembahkan perbaikan kita karena Allah dan hanya untuk Allah. Jikalau Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan jodoh, insya Allah dia adalah cerminan yang memperbaiki diri karenanya. Dan jikalau maut yang lebih dulu untuk melamar kita, semoga dengan ikhtiar baiklah kita bisa menutup usia dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah tausiah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mohon maaf atas alfa dan khilaf dalam menyampaikan sesuatu yang kurang berkenan di hati, karena bahasa yang saya gunakan memang bukan menggunakan bahasa hati, melainkan menggunakan bahasa mulut. Ana kupat keceplung santen, lepat nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi